نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الإخوة kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Taala yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat jantung, paru-paru, ginjal, darah dan tulang, dan juga anggota tubuh yang lainnya, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka saudara kaum muslimin tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kepadanya, kita lakukan dengan perbuatan kita, yaitu untuk terus senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Jangan kita menjadi hamba yang tidak taat, jangan kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh betapa merugi jika seorang hamba yang dia menyadari nikmat Allah begitu besar tatkala dia diberikan musibah, ketika dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disambut oleh Allah nikmat beriman, nikmat berbicara, nikmat meraba, berjalan, nikmat bernafas, baru seorang hamba merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pengajian pembahasan tentang ilmu Al-Quran. Kenapa kita harus mempelajari ilmu? Ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan kitab ilmu. Al-Quran rujukan utama bagi segala ujian, dan Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber. Serta Al-Quran begitu banyak menjelaskan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari A sampai Z, semuanya ada di dalam. Baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, ataupun hablum minan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka betapa sempurnanya Al-Quran, sampai-sampai Al-Quran menjadi fondasi, ya. Sebagaimana kita tak ingin bangunan yang runtuh, ya, kalau misalkan fondasinya tidak kuat, dan kita pun tidak ingin hidup kita di dunia ini runtuh nanti di akhirat kalau misalkan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Maka dari itu para ulama terdahulu, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, beliau salah satu ulama terkenal dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan Al-Quran aslul ilmi. Al-Quran merupakan fondasi ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah fondasi ilmu agama. Jadi kalau kita ingin paham tentang ilmu agama, maka mulai dari Al-Quran.
kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bayangkan buku karangan manusia, di mana kontennya bisa benar bisa salah. Sementara Al-Quran dia adalah firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin akan ada kesalahan, tidak mungkin. Bahkan sampai-sampai Allah mengatakan dari kita adalah raib fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya kemuliaan Al-Quran ini tergantung kepada apa konten pembahasan. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran, maka kalau kita tidak sadar, padahal kita ini sedang belajar tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaskah seorang muslim ketika membaca Al-Quran sekali mereka membaca dengan sebenarnya? Apa pantas? Maka jawabannya itu tidak pantas. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah ucapan Allah. Kita mempelajari Al-Quran harus dari sumber. Siapa yang menyampaikan Al-Quran tersebut? Apakah dia orang yang ahli atau hanya orang yang berpura-pura ahli? Itu yang harus kita perhatikan bersama. Makanya ilmu yang mulia ini yang pantas kita prioritaskan dari semua ilmu ini. Banyak orang berbondong-bondong belajar bahasa Jepang. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong mempelajari bahasa Korea. Apa yang mereka tahu? Pekerjaan di dunia. Tahun demi tahun mereka lalui, akhirnya sampai di akhir hayatnya dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ketika membaca Allah, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia hanya sukses di dunia, tapi di akhirat kehidupan yang hakiki dia tidak bisa sukses di kehidupan. Pertanyaannya, kita mau bahagia di mana? Di dunia atau di surga? Kita ingin bahagia di mana? Di dunia atau di akhirat? Kalau kita ingin berbahagia di akhirat, maka prioritaskan Allah. Semua keluarga kita prioritaskan hidup kita ini hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salat, penyembelihan, hidup dan mati lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia. Lelah kita hidup di dunia ini, lelah. Lebih kita mencari kehidupan dunia ini tidak ada habis-habisnya. Maka dari itu kita harus memperhatikan mana yang kita prioritaskan. Apakah kita ingin memprioritaskan kehidupan dunia atau kita ingin memprioritaskan kehidupan akhirat? Apakah kita ingin memprioritaskan kehidupan dunia atau kita ingin memprioritaskan kehidupan akhirat? Dua hal untuk belajar ilmu. Sebelum terlambat, kita belajar di usia segini bukanlah terlambat, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan petunjuk, diberikan kemudahan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa belajar ilmu. Maka berterima kasih kepada saudara-saudara Bapak yang sudah mengadakan pembelajaran. La yashkurullah anda yashkur. Tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Makanya lihat bagaimana para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu mereka sangat mementingkan Al-Quran daripada ilmu yang lain. Dia ada seorang ulama yang bernama Abdul Malik bin Jubair, gurunya
Bukhari. Beliau mengatakan, saya dahulu mendatangi Atha bin Abi Rabah untuk belajar ilmu hadis. Ya. Pertama, firman Allah Al-Quran, yang kedua yaitu apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pijakan kita dalam berilmu. Ini pijakan kita dalam beragama. Harus mendahului firman Allah dan harus mendahului perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang hadis. Kemudian di samping itu ada Abdullah bin Ubay. Kemudian Ibnu Ubay berkata kepada Abdul Malik, apa kata Ibnu Ubay? Apakah kamu sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah kamu sudah hafal Al-Quran? Jika kamu ini belajar ilmu hadis, harus mendahulukan tentang ilmu Al-Quran dibandingkan dengan ilmu yang lain. Kemudian Abdul Malik, beliau mengatakan dia belum bisa baca Al-Quran, dia belum menghafal Al-Quran. Seorang ulama yang bernama Abdul Malik bin Zubair, guru di Imam Bukhari, dulunya sama kayak kita. Sebelum beliau menjadi seorang ulama yang terkenal, beliau itu sama kayak kita Islam. Semua yang dikatakan semuanya bukan dalam faktor muslim. Banyak orang yang baru masuk Islam, akan dianggap ada yang masuk Islam di usia 60 sampai 80 tahun, dia bisa menghafal Al-Quran. Jadi dia mustahil. Tergantung kesungguhan kita menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Akhirnya Ibnu Umayyah mengatakan, pergilah kau, wahfal dan hafalkan Al-Quran, baru kemudian belajar ilmu yang lain. Disuruh pulang. Kamu jangan dulu belajar ilmu hadis, tapi belajar dulu tentang ilmu Al-Quran. Seperti itu. Makanya menghafalkan Al-Quran sejak kecil, itulah yang menjadikan ulama-ulama terdahulu itu betul-betul bisa meraih kejayaan umat Islam. Lihat sekarang umat Islam, betapa hinanya umat Islam, betapa dihinakannya kita di hadapan kaum kufar, yang dimana mereka menghinakan kita, menghinakan Islam dan kaum muslim, merendahkan kita. Diakibatkan apa? Diakibatkan saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka jauh dari agama mereka. Itulah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW 15 abad tahun yang lalu. Ayat terbukti sekarang. Pertanyaannya, tidak kita iman kepada perkataan Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, kalian akan ditimpakan kehinaan sampai apa? Hatta terjun ila ini, sampai kalian kembali kepada agama, sampai kita belajar tentang ilmu agama. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang terhina di mata-mata orang-orang kafir, maka kita harus belajar tentang ilmu agama. Mau kita jaya, istilah kita jaya seperti jaya di Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Tentu kita saja tidak mau dihinakan oleh kawan kita, bagaimana ini oleh orang-orang kafir. Makanya ajak keluarga kita untuk belajar. Kalau kita ingin pemimpin rumah tangga, yang dimana nanti kita pulang di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pilih. Jangan lakukan untuk melakukan amal-amal yang diinginkan di rumah kita. Jangan. Justru kita harus tegas dalam mendidik istri dan juga anak-anak. Karena
untuk terus senantiasa kembali kepada agama mereka dan juga memudahkan kepada mereka untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sholat lima waktu, mulai dari menuntut ilmu, dan juga perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memiliki keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita di halaman 40. Baik, di halaman 40 pelajaran yang ke-9 ini pembahasan tentang tanwin, ya, pembahasan tentang tanwin. Jadi di sini ada fathah ain, ada kasrah ain, dan ada dhamma ain. Kalau fathah ain dibunyi jadi a, kalau kasrah ain dibunyi jadi i, kalau dhamma ain ya menjadi i. Harfa fathah ain diikuti alif setelahnya minaban. Itu ada fathah ain kemudian setelahnya alif. Itu ada fathah ain kemudian setelahnya alif. Jangan dibaca panjang. Minaban. Alif ini dibaca panjang. Minaban. Jadi cukup minaban. Ya, seperti itu. Ini untuk yang fathah ain. Kalau dhamma ain ada fathahnya tidak? Ada alif itu. Karena kalau alif itu pasti pasangannya dengan fathah, ya. Baik itu fathahnya satu harfanya atau dua dinamakan dengan fathah. Kecuali pada hamzah yang didahului dengan alif, bisaan, seperti itu. Ya. Jadi ada juga hamzah yang terdapat fathah. Maka ini dibaca lagi. Kemudian juga al-ruqah. Ya, al-ruqah itu ada dua tanda. Sudah di bawah di sini, Pak. Al-ruqah itu ada dua penulisan. Kalau misalkan dia bersambung ya, dengan sebelumnya, maka dia seperti ini. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka seperti ini. Berdiri sendiri, maka seperti ini. Ini namanya ta'maru. Kalau tak yang seperti ini namanya tak maftuhah atau tak mabsuqah. Ya, maftuhah itu terbuka, mabsuqah itu terletak. Kalau marfu'ah terikat, makanya jadi itu terikat, ya kali. Makanya dinamakan dengan tak marfu'ah seperti itu. Baik, kita baca sama-sama. An-in-un, Ban-bin-un, monyongnya diperhatikan. Tan-bin-un, Ban-bin-un, Jan-bin-yun, Han-hin-hun, Khon-hin-hun, Dan-bin-yun, Zan-bin-yun, Ron-rin-hun, Zan-zin-hun, San-sin-sun, Shan-shin-shun, Son-sin-sun, On-rin-hun, On-rin-hun, Ron-rin-hun, An-rin-hun, Ghan-rin-hun, Fan-fin-fun, On-in-hun,
Sekarang kita baca nomornya Pak, di halaman 41. Silakan. Bisa apa? Kenapa satu bentuk? Syai'an Mamulian Sabarin Nabarin Ya, salah. Ada titiknya. Lo ada titiknya. Do. Terus login. Ya, terus. Ya, salahnya. Ya, bagus. Ya. Dia berikannya kalau ini pembahasan tentang suku sudah kan ya? Sudah kan tentang suku? Ya, bagaimana cara baca zain itu diambil dan ghairil maghdubi al-maghdubi ya ini juga sama dan ya Iwada ya terus Zawjan Jamaah Zawjan ya terus ya terus jadi banyak mau sukun. Jadi mau sukun sujud fathah jangan dibaca ko ya. Memang ada sesuatu seperti itu memang. Coba simak kalau ada sujud. Kalau bangun sebelum subuh jangan pas setelah azan subuh. Karena tidak benar. As-salatu khairun minan naum. Bukan naum ibadah. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus ya, bacaan seperti itu harus. Tapi kalau kita belajar, makanya saya ya sangat mengharapkan kepada saudara-saudara kita yang mereka tuntas belajar tentang ilmu tajwid, tapi tidak mau praktek. Ya, tidak mau menyetorkan hafalan dan bacaannya kepada seorang guru yang ahli. Itu sangat mengharapkan. Dan ini jauh dari apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Jibril yang dimana setiap kalinya beliau menyetorkan bacaan. Jadi dibuat Eropa. Ya, kalau kita bisa di HP bisa, ya Pak. Kemudian bisa ketemu di institusi seperti ini. Bayangkan di buat Eropa, kalau yang sudah pernah haji, ya sebenarnya apa buat Eropa? Sempit kan seperti itu. Memang bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Makanya yang kita nanti harus sama-sama seperti itu cara belajar. Setelahnya, baik, kemudian ya ulang tadi syaitan jangan syaitan ya
zakhon, coba saya masukkan atau zakhon. Pakai zai dan pakai jim terus. Terus. Ya. Ya, terus. Ya. Kalau saya ini Fauzan, Rizin, Fauzun, dan Rizin atau Rizin, Jadi jangan jangan ditahan, Pak. Kalau mau dimantukan jangan ditahan. Itu dikasih all the one itu harus ditahan. All the one. Ya, terus. Kayak ini ya, sadar ini. Terus. Arun. Ya.
Apa namanya? Soal. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran tersebut. Nah, ini yang harus dicatat nih, supaya kita ya. Kita bawa ini sini. Kalau di sini ada yang baik. Di sini tasdid dan guna. Jadi tasdid bukan tasdid. Nah, ada Pak. Orang Sunda bisa ngomong tasdid. Ya, kita lihat. Yang betul tasdid. Kalau kita berbicara tentang bahasa Sunda, itu kuasanya orang Sunda. Betul ya? Kalau kita berbicara tentang bahasa Arab, itu kuasanya orang Arab. Maka tidak boleh kita berusaha bahasa orang. Tasdid, standar tasdid itu pakai huruf W, ya, W kecil. Dan guna, guna itu ya harus ditahan. Ya, guna itu harus ditahan. Ditahannya berapa lama nanti akan ada pembahasannya. Ya. Baik, kita lihat di sini atta, ya, a dengan ta tasdid. Ketika kita baca itu seakan-akan bacanya jadi yang pertama a kemudian sukun, baru sebelahnya ada tadi itu. Nah, itu cara proses membentuk tasdid. Jadi istilahnya ada huruf yang double. Ya, yang pertama sukun, yang kedua berharap. Tapi jangan dipraktekkan itu yang a-nya, jadi asta itu sebab. Ya, ini hanya sedang mempraktekkan prosesnya saja. Maka kita baca bagaimana jadinya sekarang yang o. Ketika o-nya tasdid, maka di situ ada o yang sukun, kemudian ada o yang berhawa. Baik, kita mulai. Perlu diperhatikan setiap huruf, ya, huruf hijaiyah ini yang harus dipraktekkan atau yang mungkin menjadi asing di telinga kita adalah ketika kondisinya tasdid dan ketika kondisinya sukun. Sukun sudah kita lewat, sekarang tasdid. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita baca ta'awudz, mungkin awal-awalnya kita baca ta'awudznya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan gitu ya. Tapi ketika saya membaca ta'awudz, berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di kalimat minasya itu saya alirkan, Pak. Nah, disitulah maksud tadi saya katakan apa? Bahwasanya huruf-huruf hijaiyah itu akan menjadi beda ketika dia tasdid dan juga sukun. Kemudian baca basmalah. Kita dulu baca basmalahnya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ketika huruf sinnya sukun dan haknya sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka itu ketika kondisi sukun dan tasdid baru akan terlihat huruf hijaiyah itu akan sempurna. Paham? Baik. Sekarang kita masuk yang pertama. Ikuti ya. Nah, ini satu yang harus dialihkan. Kemudian berikutnya lagi harus dialihkan. Kemudian huruf dan juga kalau harus dialirkan sebagian saja atau sedikit, jadi jangan makanya satu kali baca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti banyak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Jadi sedikit saja. Allahu, Allahu, tebal rohnya, jangan Nah ini, jadi apa? Tipis. Dan nggak boleh mencoba. Allahu, nah boleh mencoba. Jadi bibirnya biasa saja. Allahu, coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu ya. Azza, Asfa, Asya, ketika dia tasbih bacanya harus seperti itu. Allah, jadi kan Allah. Ketika baca surat Ad-Duha ayat pertamanya, jangan dibaca Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, waladdo ini dibaca waladdo, bukan waladdo. Ketika wadduhanya dia dibaca wadduha wal-laili idza saja. Seperti itu. Wadduha wadduha. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Nanti kalau sudah masuk imam baru bersingkat aneh-aneh. Ya, kalau sekarang mungkin masih apa? Masih aneh. Nanti akan saya singkat dengan buku ini. Kalau sekarang mungkin masih apa? Masih aneh. Nanti akan saya singkat dengan buku ini. Oh ya, harus dialirkan sedikit. Dari bawah lanjut ke kanan. Kalau itu adalah keadaan sukun harinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya sukun di surah Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Harus dialirkan. Wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Seperti itu ya. Itu contoh ainnya tasbih. Baik, kemudian yang berikutnya kalau mim dan nun tasydid harus dipahami. Kalau mim dan nun tasydid harus dipahami. Ini kan yang dinamakan dengan gunnah. Ya, makanya tadi tasydid dan gunnah seperti itu. Jadi yang gunnahnya ada di mim sama nun tasydid. Jadi sekarang apa? Ada di surat sering kita dengar dan sering kita baca di surat
Al-Masah ya al-Asur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Siapa imam yang bacanya semua ini kan ya. Tapi gimana? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Padahal al-Imam Al-Jazuri rahimahullah ta'ala mengatakan wa kunna mimman kunna syuhi harus thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Apa namanya? La tarawunna al-jahim. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تشبيه apa kata imam itu ya seperti itu ya ini harus di amma wa tasbih dan yang tasbih harus apa? Diperhatikan. Innahu kana tawwaba. Jadi jangan memanjangkan di wong tasbih. Innahu kana tawwaba. Ya, seperti itu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Babul ilmi qabla al-qawli. Ada bab tentang berilmu sebelum berbuat dan sebelum berkata. Kalau kita mau baca seperti itu, jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu tanya sama yang melakukan, ya. Jangan bertanya kepada orang yang menentang. Oh, tidak. Ya, kalau misalkan saya tidak baca seperti itu, jangan bertanya saya. Ya, saya apa ya baca Bukhari? Padahal saya tidak melakukannya. Gitu. Ya, makanya jangan tanya kepada yang melakukan. Kenapa Anda baca seperti itu? Nah, ya. Jadi kalau kita misalkan melihat seseorang seperti itu, kita tanya sama dia. Ketika menekan bacaan bahwa Allah ada tiga bahwa boleh berbeda seperti itu. Tapi biasanya Allah ada tiga na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa memahami dengan guru oleh tadi. Ya, kalau mereka sudah menekan tadi, guru dia ada 12 tasbih. Ya, seperti itu. Paragraf yang ini yang di halaman 45 ini. Silakan. Kalau azan dulu, apa azannya dulu? Oh, ada bisa biru, mau dulu, mungkin kan, ya terus. Ya jadi om, ya tapi.
sya. Bukan sya. Kira apa? Umum dia, itu lebih istri atas. Iya. Jadi kalau mau dibaca syafa, ya harus ada giginya dulu. Nah, maksudnya di situ kan tulisannya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau mau dibaca shin, ini kan jadinya dibaca seperti ini. Nah, kalau ini pengen dibaca shin yang seperti ini, ya, maka dia tulisannya ada giginya. Nah, lihat apa? Ya, jadi kalau mau baca sya, ini kayak gini. Tapi di situ tulisannya gitu. Ini hati-hati Pak, sering di antara kita bacanya seperti ini. Silakan ya. Mudatsiru. Ingat dialihkan ketika apa? Tasdid. Mudatsiru. Ya, terus. Ya, wudu. Ya, terus. Batan. Ya, selanjutnya. Ya. Berapa? Ini 12. Yu'adilu. Nah, terus. Hamdalah hiddu. Belum bilang hiddu. Masih hiddu, bukan hiddu. Apa ya? Ini fajir, bukan fajir Pak. Bukan bisa. Fajir. Nah, soalnya musah. Oh, ada tidak? Musah hari. Ini haknya mesti kayak apa? Musah ha. Nah, musah hari. Nah, itu bersih ya. Bukan musah hari. Terus Jumat. Ya. Nah, terus Asyihada. Ya, terus ya. Safo. Ya, terus ya. Nah, ini saya bukan di terus terus mari sedikit dirotasi. Tipis. Nah, ini Bapak kalau ada nemuin rotasi kemudian kasar harusnya Pak ya. Tipiskan langsung Pak. Saat ini turunkan rahangnya. Hurbi. Kalau nggak diturunkan hurbi. Kalau nggak diturunkan hurbi berapa? Itu diturunkan hurbi.
Karena kalau aso itu identik di tipis ya. Terus Tanazzalu yang pakai sih Tanazzal Za Zi Zu ini ditambah dengan Sa sih Za Zi Zai Zu yang berarti kayak Zai Muzziqatun nah ini terus tapi rujainya tadi ya karena masih kabur dan buksin saudara ini kita tidak ya kalau yang lain kan berubah menjadi buksin kalau ini ya kabur dan buksin ya sih dia apa? Sintasnya dia bukan. Kalau dari bawah kecil ke atas kan enak kan? Nah, gitu. Terus sisa. Ya, masuk. Ya, terus. Nah, terus. Ya, soalnya. Terus. Amin. Usya. Amin jadi apa? Amin jadi apa? Sama saja. Nah, itu jadi itu sudah macam itu. Syai'ah gimana? Munasyad. Terus yang lama akhirnya Tasilu terus yang das urusan itu yang tasu terus Busqati terus ya aku ya terus tabiyad terus
masih apa? Mansur. Baik, sampai di sini.